Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pertahanan tubuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kalian berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Selesai berdoa, jangan lupa kalian mengisi presensi yang sudah Ibu share di grup melalui Google Form ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas? Ya, sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas ini merupakan sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing yang berpotensi merugikan tubuh. Kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda asing serta sel-sel abnormal ini disebut dengan imunitas atau kekebalan. Berdasarkan pengertian tersebut, kalian pasti sudah bisa mengetahui apa sih fungsi sistem pertahanan itu. Ya, fungsinya antara lain untuk mempertahankan tubuh dari patogen, misalnya virus dan bakteri, kemudian melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan atau hewan, contohnya itu makanan tertentu, serbuk sari, dan rambut binatang, serta zat kimia, contohnya yaitu obat-obatan dan polutan. Kemudian, untuk menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera, sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Yang terakhir adalah untuk mengenali dan menghancurkan sel abnormal atau mutan seperti kanker. Selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan tubuh. Tubuh manusia memiliki dua macam mekanisme pertahanan tubuh, yaitu pertahanan non-spesifik atau alamiah dan pertahanan spesifik atau adaptif. Untuk pertahanan non-spesifik meliputi pertahanan fisik, mekanis, dan kimia, kemudian fagositosis, inflamasi, dan yang terakhir zat antimikroba non-spesifik. Untuk pertahanan spesifik yaitu meliputi interaksi antigen ke antibodi dan komponen respon imunitas, kemudian sel-sel yang terlibat dalam sistem imunitas, jenis imunitas, mekanisme respon imunitas humoral, dan mekanisme respon imunitas seluler. Pertahanan non-spesifik. Pertahanan non-spesifik ini merupakan imunitas bawaan sejak lahir. Jadi, pertahanan ini sudah ada sejak dari kalian lahir, yang berupa komponen normal tubuh yang ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah serta menyingkirkan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Mengapa disebut dengan pertahanan non-spesifik? Apakah kalian tahu? Disebut dengan non-spesifik karena tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu, tetapi dapat memberikan respons langsung terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Nah, pertahanan pertama dari pertahanan non-spesifik ini yaitu pertahanan fisik, kimia, dan mekanis. Contohnya adalah kulit, membran mukosa, rambut hidung, silia, cairan tubuh yang mengandung zat kimia. Misalnya saja, saat kalian tidak sengaja menghirup debu, maka akan dikeluarkan saat kalian bersin. Jadi itu adalah merupakan pertahanan pertama yang dilakukan oleh tubuh kalian. Selanjutnya, fagositosis. Fagositosis merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh terhadap agen infeksi. Fagositosis meliputi proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Proses ini dilakukan oleh neutrofil dan makrofag. Nah, bagaimana cara kerja fagositosis ini? Coba
Kalian perhatikan gambar berikut. Setelah itu, coba kalian tulis di buku catatan bagaimana mekanismenya ya. Kemudian, inflamasi atau peradangan, yaitu reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera. Penyebabnya antara lain karena terbakar, toksin, produk bakteri, gigitan serangga, atau pukulan keras. Inflamasi ini dapat bersifat akut atau jangka pendek maupun kronik atau berlangsung lama. Tanda-tanda dari inflamasi atau peradangan yaitu kemerahan, panas, pembengkakan, nyeri, atau kehilangan fungsi. Tujuan akhir dari inflamasi yaitu membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi untuk mengisolasi, menghancurkan, menginaktifkan agen penyerang, membersihkan sel-sel yang rusak, serta mempersiapkan proses penyembuhan. Nah, bagaimana rangkaian peristiwa inflamasi itu? Coba kalian cari dan tuliskan di buku catatan kalian masing-masing ya. Dan yang terakhir adalah zat antimikroba non-spesifik yang diproduksi oleh tubuh. Zat antimikroba non-spesifik ini dapat bekerja tanpa adanya interaksi antigen dan antibodi sebagai pemicu. Contohnya yaitu interferon dan komplement. Interferon ini merupakan protein antivirus yang dapat disintesis oleh sebagian besar sel tubuh sebagai respon terhadap infeksi virus, stimulasi imunitas, dan stimulan kimia. Interferon berfungsi menghalangi multiplikasi virus, sedangkan komplement merupakan beberapa jenis protein plasma yang tidak aktif dan dapat diaktifkan oleh berbagai bahan dari antigen seperti liposakarida bakteri. Aktivasi komplement bertujuan untuk menghancurkan mikroorganisme atau antigen asing. Jadi, pada mekanisme pertahanan non-spesifik, yang menjadi pertahanan pertama tubuh yaitu pertahanan fisik, kimia, dan mekanis. Sedangkan yang menjadi pertahanan kedua tubuh yaitu inflamasi, sel-sel fagosit, dan zat antimikroba. Kemudian, pertahanan spesifik. Pertahanan spesifik merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik. Antigen spesifik contohnya bakteri, virus, toksin, atau zat lain yang dianggap asing. Pertahanan spesifik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu imunitas yang diperantarai antibodi atau biasa disebut dengan imunitas humoral, dan yang kedua adalah imunitas yang diperantari oleh sel atau biasa disebut dengan imunitas seluler. Imunitas humoral melibatkan pembentukan antibodi oleh plasma atau turunan limfosit B. Sementara itu, imunitas seluler melibatkan pembentukan limfosit T aktif yang secara langsung menyerang antigen. Nah, sebelum kita menuju ke imunitas humoral maupun seluler, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa saja komponen respon imunitas spesifik, kemudian interaksi antibodi dan antigen, selanjutnya jenis imunitas, dan sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Yang pertama yaitu komponen respon imunitas. Respon imunitas spesifik melibatkan dua komponen, yaitu antigen dan antibodi. Antigen merupakan zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Antigen memiliki bagian-bagian yaitu determinan antigen atau epitop dan hapten. Sedangkan antibodi merupakan protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Antibodi merupakan protein plasma yang disebut dengan imunoglobin atau Ig. Terdapat 5 kelas imunoglobin, yaitu IgA, IgD, IgE, IgG, dan IgM. Masing-masing imunoglobin ini memiliki fungsi yang berbeda. Apakah dari kalian ada yang tahu masing-masing fungsi dari imunoglobin tersebut? Nah, untuk IgS sendiri, dia berfungsi untuk melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. IgA
dapat ditemukan dalam zat sekresi seperti keringat, ludah, air mata, ASI, pernapasan, dan sekresi usus. Kemudian IgD. IgD berfungsi membantu memicu respon imunitas dan banyak ditemukan dalam limfosit B. Selain itu, IgD dalam serum darah dan limfa dalam jumlah relatif yang sedikit. Selanjutnya yaitu IgE. IgE menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. IgE dapat ditemukan dalam darah dengan konsentrasi yang rendah, namun kadarnya akan meningkat selama reaksi alergi dan pada penyakit parasitik tertentu. Kemudian untuk IgG. IgG ini berjumlah paling banyak, yaitu sekitar 80% dari keseluruhan antibodi yang bersirkulasi. Fungsi dari IgG ini yaitu sebagai pelindung terhadap mikroorganisme dan toksin, mengaktifasi komplement, dan meningkatkan efektivitas sel fagositik. Dan yang terakhir adalah IgM. IgM merupakan antibodi yang pertama tiba di lokasi infeksi. IgM ini berumur relatif pendek serta berfungsi mengaktifasi komplement dan memperbanyak fagositosis. Jadi sudah bisa dimengerti ya masing-masing fungsi dari kelas imunoglobulin. Kemudian coba diperhatikan gambar perbedaan antara antigen dengan antibodi. Antibodi memiliki sisi pengikat antigen pada daerah variabel, dan antigen memiliki sisi penghubung determinan antigen atau epitop. Kedua sisi tersebut akan berikatan membentuk kompleks antigen dan antibodi. Pengikatan antibodi ke antigen memungkinkan inaktivasi antigen dan menandai sel atau molekul asing agar dicerna oleh fagosit atau sistem komplement protein. Mekanisme pengikatan antibodi ke antigen dapat melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu fiksasi komplement, merupakan aktivasi sistem komplement oleh kompleks antigen antibodi. Pada saat terjadi infeksi, protein pertama dalam rangkaian protein komplement diaktifkan. Selanjutnya memicu rangkaian aktivasi protein komplement berikutnya. Hasil dari rangkaian reaksi komplement tersebut menyebabkan lisisnya virus dan sel-sel patogen. Penghancuran sel-sel patogen oleh komplement yang dipicu oleh pengikatan antibodi antigen disebut dengan jalur klasik. Kemudian, netralisasi, yaitu terjadi jika antibodi menutup situs determinan antigen, sehingga antigen menjadi tidak berbahaya dan sel fagosit dapat mencerna antigen tersebut. Kemudian, aglutinasi atau penggumpalan. Aglutinasi terjadi jika antigen berupa materi partikel seperti bakteri atau sel-sel darah merah. Molekul antibodi memiliki paling tidak 2 tempat pengikatan antigen. Contohnya, IgM yang dapat mengikat 5 bakteri. Selanjutnya, kompleks besar ini dengan mudah difagosit oleh makrofag. Dan yang terakhir adalah presipitasi atau pengendapan, yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh. Setelah diendapkan, antigen tersebut dikeluarkan dan dibuang melalui fagositosis. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis imunitas. Jenis imunitas terhadap penyakit atau patogen dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu imunitas aktif dan imunitas pasif. Masing-masing imunitas aktif maupun pasif ini dibedakan lagi menjadi alami dan buatan. Nah, sebagai berikut adalah contoh-contohnya ya, bisa dibaca sendiri dan dipahami. Kemudian sel yang terlibat dalam respons imunitas. Terdapat 4 jenis sel yang berperan penting dalam imunitas, yaitu sel B, sel T, makrofag, dan sel pembunuh alami. Masing-masing sel tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk sel B,
Sel ini berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Sel T yaitu sel yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen atau patogen spesifik. Makrofag merupakan sel yang berfungsi untuk menelan antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara enzimatik. Untuk sel pembunuh alami, sel ini berperan untuk menghancurkan sel-sel kanker pada lokasi primer virus, jamur, dan parasit lainnya. Kemudian yang terakhir dalam pertahanan spesifik yaitu mengenai mekanisme respon imunitas humoral dan seluler, di mana di sini terdapat gambar mengenai mekanisme respon imunitas tersebut. Coba kalian perhatikan bagaimana mekanismenya. Ada yang bisa menjelaskan? Pada intinya, Ibu telah menyampaikan di awal bahwa untuk respon imunitas humoral yaitu respon imunitas yang melibatkan aktivasi sel B yang akan menghasilkan antibodi dalam plasma darah dan limfa. Mekanismenya yaitu pada saat antigen memasuki tubuh, antigen ini dibawa ke limfosit B di dalam nodus limfa. Kemudian sel T penolong mengaktifkan limfosit B sehingga limfosit B ini berproliferasi melalui pembelahan mitosis dan menghasilkan tiruan sel B. Tiruan sel B ini banyak yang terdiferensiasi menjadi sel plasma. Nah, sel plasma menyekresikan antibodi untuk dibawa ke lokasi yang terinfeksi. Di lokasi infeksi, kompleks antigen antibodi secara langsung menginaktifkan antigen atau patogen. Sebagian tiruan sel B yang tidak terdiferensiasi dan menjadi sel limfosit memori B yang menetap pada jaringan limfoid. Sel limfosit memori B ini hanya menyekresikan sedikit antibodi. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana mekanisme respon imunitas yang seluler atau yang diperantarai sel? Nah, itu untuk mekanisme respon tersebut coba kalian cari bagaimana. Intinya di mekanisme respon imunitas seluler itu ada dua bagian, yang ekstraseluler dan intraseluler. Untuk yang ekstraseluler, komponen yang berperan itu ada antigen, kemudian makrofag, kemudian ada sel T penolong, dan yang intraseluler ini ada antigen, kemudian sel T sitotoksit, kemudian sel T penolong, sel T memori, ya itu ya. Itu kunci-kuncinya, coba kalian cari bagaimana mekanismenya. Yang terakhir adalah mengenai gangguan sistem pertahanan tubuh, di mana gangguan sistem pertahanan tubuh ini meliputi hipersensitivitas, penyakit autoimun, dan imunodefisiensi. Untuk pengertiannya masing-masing hipersensitivitas yaitu suatu peningkatan sensitivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Contohnya, ada yang bisa mencontohkan? Ayo, siapa yang berani mencontohkan? Alergi. Di sini ada yang punya alergi? Mungkin ada yang biasanya kalau anak-anak tuh suka ada yang alergi makanan laut, seafood misalnya. Itu juga termasuk hipersensitivitas. Dia alergi makanan laut, kemudian alergi obat-obatan. Biasanya kalau diperiksa terus ngambil resep pasti ditanya, ada alergi obat enggak? Nah, itu namanya hipersensitivitas. Kemudian penyakit autoimun. Itu suatu kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imunitasnya itu menyerang sel tubuhnya sendiri. Contohnya seperti penyakit Addison atau diabetes mellitus tipe 1. Yang terakhir adalah imunodefisiensi.
yaitu kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Contohnya yaitu AIDS ya, yang disebabkan oleh virus HIV. Nah, seseorang yang mengidap AIDS ini memiliki jumlah sel T penolong yang sangat sedikit, sehingga sistem imunitasnya itu melemah. Nah, penderitanya itu rentan terhadap penyakit oportunistik atau penyakit infeksi yang ditimbulkan saat daya tahan tubuhnya itu lemah dan biasanya tidak menyebabkan penyakit pada orang dengan sistem kekebalan normal seperti infeksi pneumositis carini dan lain-lain. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Apakah bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jadi, kesimpulan pada hari ini apa anak-anak? Ayo, kamu coba. Apa yang sudah kamu tangkap dari pembelajaran hari ini? Ya, jadi untuk mekanisme pertahanan tubuh itu terdapat dua macam, yaitu ada yang spesifik dan non-spesifik. Kemudian untuk yang spesifik dibagi menjadi dua lagi, ada respon imunitas humoral dan apa satunya tadi yang baru saja, yang seluler. Nah, begitu ya. Sampai di sini dulu, Ibu rasa cukup. Ibu akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada kalian bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum itu, nah ini. Selama pembelajaran tadi, coba kalian buat catatan rangkuman mengenai materi pertahanan tubuh. Kemudian kan tadi Ibu menanyakan mekanisme, kemudian yang gambar di slide nomor 3. Pokoknya semua yang Ibu tanyakan selama presentasi tadi, itu dijawab, dilengkapi dari sumber lain supaya kalian lebih paham. Nanti link itunya untuk pengumpulan tugas akan Ibu share. Kemudian untuk soal evaluasi itu juga akan Ibu share melalui Google Classroom. Nanti kalian bisa menggunakan kuis lewat Google Form atau lewat Quizzes ya. Ya, terima kasih anak-anak.